Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali Selamat Pagi Indonesia dapat kembali menyapa Anda di pagi yang cukup gloomy dan juga bikin deg-degan ini Jason Sambo. Hari ini semua orang kayaknya stuck di jalan ya. Itulah karena cuaca yang kemudian ini ekstrim ya perubahannya dan harus diantisipasi. Hujan terus pemirsa di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Semoga di wilayah-wilayah Anda juga Anda selalu bisa mengecek ya bagaimana kemudian update-nya begitu. Tapi tentu saja kali ini bersama dengan Gemma Tanjung dan saya Jason Sambo akan kami hadirkan beragam informasi termasuk yang jadi trending topik. Kalau saya tadi bilang harus mengamati begitu ya, harus ikut mengawasi. Nah ini kayaknya ada yang hatinya juga lagi gloomy karena gugatan pra-peradilannya itu ditolak pengadilan. Dia adalah dokter sekaligus influencer kecantikan Richard Lee yang kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Iya, jadi pemirsa pemeriksaan ini terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan atas produk kecantikan yang dipasarkan. Nah, Dr. Richard Lee didampingi oleh kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan pemanggilan ini dilakukan setelah gugatan pra-peradilan yang diajukan Richard Lee ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Betul, jadi dalam perkara ini Richard Lee itu dijerat dengan pasal tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara serta pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan kepada rekan media, Richard Lee menegaskan bahwa produknya ini sebenarnya sudah terdaftar di Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPOM dan tidak menyalahi aturan. Dan Richard Lee juga memastikan nantinya dirinya akan kooperatif dalam pemeriksaan lanjutan ini dan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Kita akan simak apa yang disampaikan Richard Lee berikut ini. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Terima kasih. Mohon support. Pemirsa, kita juga akan beralih ke informasi lain. Ini juga menjadi pembahasan yang terkait dengan Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional yang baru dibentuk mengumumkan rencana pada hari Kamis untuk mengerahkan 12.000 polisi dan juga 20.000 tentara untuk membantu rekonstruksi di Gaza. Ia jadi berbicara pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian, Major Jasper Jeffers mengatakan Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan juga Albania, semua negara yang tadi saya sebutkan ini telah berjanji untuk mengirimkan pasukannya untuk upaya menjaga stabilitas keamanan dan juga rekonstruksi di Gaza. Selain itu, pemirsa, ada juga Mesir dan Yordania yang berbatasan dengan jalur Gaza ini telah setuju juga untuk bisa melatih polisi dan pasukan keamanan mereka untuk berpatroli di sana. Dan beberapa saat setelah pengumuman, Jeffers, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang kini menjadi anggota eksekutif Dewan Perdamaian juga menyampaikan visi dalam tanda kutip di balik rencana 20 poin untuk Gaza. Karena menurut Blair, ini diperlukan lembaga publik yang efektif untuk melayani rakyat, lingkungan bisnis, tempat kewirausahaan yang berkembang, dan juga sistem pendidikan yang mendidik kaum muda untuk bisa toleransi dan juga bisa menggapai prestasi. So today we set out profound changes necessary to rebuild Gaza for Gaza. Iya, meski banyak perdebatan juga ya Jason, kita mengirimkan tentara ke Gaza, tapi semoga ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk membantu warga di sana membangun kembali negara Gaza, negara Palestina dan juga kota Gaza sendiri ya. Betul, ini juga yang disampaikan berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam Board of Peace di Amerika Serikat bahwa komitmen untuk mencapai perdamaian di Palestina itu adalah upaya dan impian yang saat ini sedang diupayakan, bahkan bersiap untuk bisa mengirimkan 8.000 pasukan lebih untuk menciptakan stabilitas keamanan internasional. Kita tinggalkan tadi hot topic yang sudah kami hadirkan pemirsa, tapi tentunya Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan sejumlah berita utama. Di antaranya ada pendaki yang hilang di Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang ditemukan dalam kondisi lemas. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru, jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya.
Pendaki yang hilang di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan selamat dalam kondisi lemas. Korban hilang di jalur pendakian Taman Wisata Alam Kawah Ijen pada Rabu 18 Februari 2026 lalu. Korban kemudian dievakuasi ke pos Paltuding Taman Wisata Kawah Ijen untuk kemudian dijemput ambulan. Awal bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional mulai mengalami kenaikan. Meningkatnya permintaan masyarakat serta terbatasnya pasokan dari petani akibat cuaca buruk diduga menjadi penyebab utama lonjakan harga. Di Pasar Manis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, harga sejumlah komoditas pangan terus merangkak naik dalam sepekan terakhir. Sejumlah komoditas bahkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2 kali lipat dibandingkan harga normal. Vatikan menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap ini disampaikan Sekretaris Negara Vatikan, Pietro Parolin, yang menilai pembentukan badan tersebut berpotensi menciptakan struktur tandingan terhadap PBB. Dan pemirsa, usai jeda di Selamat Pagi Indonesia, ada informasi untuk Anda diantaranya mengenai sebuah kapal tongkang bermuatan bauksit terseret arus. Sesaat lagi untuk informasinya. Woi, singgah woi. Reciprocal trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump. Dan dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin itu berjalan cukup lama, selama 30 menit sesudah kegiatan Board of Peace tadi pagi. Dan dokumen terkait dengan Agreement on Reciprocal Trade ini lampirannya itu tadi juga dilanjutkan bersama di kantor daripada USTR, Ambasador Jamieson Greer. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini salah satu daripada perjanjian yang membentuk Council of Trade and Investment, sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara, dan ini hasil daripada Agreement of Reciprocal Trade, sehingga seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nanti akan dibahas dulu di dalam Council of Trade. Apabila terjadi kenaikan yang di luar terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca daripada kedua negara. Tujuan dan visi perjanjian adalah untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat, dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara. Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditandatangani. Sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 yang lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan 4 surat untuk proses negosiasi tarif di bulan April, Juni, Juli, dan Agustus 2025, dan juga 90% daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff. Dan dalam periode tersebut Indonesia mengunjungi Washington DC 4 kali, kemudian 7 kali putaran perundingan, dan lebih dari 9 kali pembahasan in person maupun virtual dengan USTR atau Duta Besar Jamieson Greer. Di dalam proses sebetulnya juga kita berbicara dengan Commerce ataupun Commerce Secretary dan Treasury Amerika.
Namun Indonesia ini perjanjiannya memang kita dengan USTR, dengan Ambassador Jameson Greer. Kemudian AS melakukan penurunan pengenaan tarif resiprokal bagi Indonesia, itu seperti yang dituangkan dalam joint statement yang lalu, dan berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain. Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerjasama ekonomi, antara lain untuk terkait pengembangan reaktor nuklir, kemudian terkait dengan kebijakan Laut Cina Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0, karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import dari Amerika Serikat. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan, agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang, baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya. Dan juga di dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, dan juga ada ruang untuk perbedaan tarif, apakah itu lebih rendah dengan tadi dibahas di dalam Council of Board yang akan dibentuk. Dan selanjutnya tentu kami dari pemerintah akan segera menyampaikan kepada DPR RI
terkait dengan undang-undang ini, dan juga dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia Emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai New Golden Age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya kami mohon Pak Menteri Investasi untuk menambahkan. Terima kasih Pak Menko. Pada teman-teman media yang terhormat, ya memang pada kesempatan ini dari kesepakatan antara agreement reciprocal tarif ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara, karena ada beberapa kesepakatan, di antaranya adalah rencana pembelian 50 pesawat oleh Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing, walaupun sebenarnya sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Boeing, dan ini akan kita lanjutkan. Dan juga ada kesepakatan untuk melakukan impor gas dan crude oil nilainya 15 miliar dolar per tahunnya, dan juga adanya rencana untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, terutama di dalam hal ini di bidang investasi. Dan kita juga sudah memulai pembicaraan adanya beberapa kemungkinan investasi on the pipeline yang menyangkut di beberapa bidang, baik itu di bidang oil and gas maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, mungkin itu yang menyangkut dua hal yang memang implementasinya berada di dalam Danantara, ruang lingkup Danantara sebetulnya. Mungkin itu dua hal itu Pak Menko ya. Terima kasih. Yang sudah terjawab. Terima kasih. Dari Pak Dubes, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih Pak Menko, Bapak sekalian dari media. Tentunya tugas dari perwakilan Indonesia di Amerika Serikat adalah mengimplementasikan agreement on trade, kesepakatan trade ini yang sudah ditandatangani tadi pagi. Jadi implementasi ini tadi kami garis bawahi saja. Perwakilan kita misalnya KBRI di Washington DC sebagai pusatnya. Kemudian untuk tadi pengembangan pertambangan misalnya dengan Freeport itu Arizona, maka akan digalang dari Konsul Jenderal RI kita di Los Angeles. Kerjasama berkaitan dengan teknologi digital, itu ada Silicon Valley, antara lain itu di Washington State, di Seattle, akan dikelola dari Konsul Jenderal RI kita di San Francisco. Sedangkan kaitannya dengan tadi bahan pangan seperti kedelai dan juga gandum di milik daerah Midwest Amerika Serikat, itu akan dikoordinasikan di bawah Konsul Jenderal RI kita di Chicago. Untuk kegiatan oil and gas tadi tentunya ini ada tugas dari konsulat jenderal kita di Houston. Sedangkan untuk konsul jenderal kita di New York itu nanti akan bertugas untuk menggalang kegiatan perdagangan, juga keuangan serta investasi. Saya kira itulah hal-hal kesiapan dari perwakilan RI kita di Amerika Serikat untuk mengimplementasikan agreement yang sudah ditandatangani tadi pagi. Terima kasih Pak Menko. Ya. Mungkin ada satu tambahan, memang kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MOU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami, sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan, nilainya itu 20 miliar dolar, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan bahwa perjanjian ART ini yang tadi ditandatangani oleh kedua pemimpin negara ini menunjukkan bahwa dekatnya hubungan antara
Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Trump. Dan tadi dalam pembukaan acara BOP juga disebut hal yang mengapresiasi Pak Presiden Prabowo. Sehingga dengan kedekatan kedua negara ini, perjanjian ART menjadi satu level, dan juga perjanjian ART ini tidak murni ART trade tetapi juga investasi. Banyak negara juga yang perjanjian ini tidak ditandatangani oleh kepala negara tetapi di level menteri. Nah, jadi khusus mengenai Indonesia, apalagi hari ini kita ketahui jumlah kepala negara yang hadir juga banyak, tetapi yang diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai agreement dan bilateral hanya Presiden Indonesia, Presiden Prabowo. Saya pikir ini menjadi catatan penting, dan tadi kami juga rapatnya dengan USTR jam 7 malam, jadi memang mereka menunggu sampai malam untuk kita bisa bersama-sama membicarakan dan menyelesaikan seluruh dokumentasi yang diperlukan. Selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin yang ada di ruangan ini dulu sebelum nanti saya minta dari Pak Haryo. Silakan dari ruangan ini ada yang ingin bertanya. Pak, tadi kan Presiden Prabowo sama Trump ada pertemuan sekitar 30 menit. Dalam pertemuan itu apa ada negosiasi terakhir yang dibahas atau memang sudah rampung? Semuanya sudah rampung. Ada hal lain yang akan disiapkan, dan ini akan kita menunggu diumumkan oleh White House duluan. Kita sudah tahu apa. Dan itulah pemirsa konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan penandatanganan perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat yang menyepakati beberapa poin, diantaranya adalah penurunan untuk tarif kerjasama ekonomi atau sejumlah komoditas yang nantinya dikerjasamakan antara kedua belah pihak atau kedua negara, pemirsa, yang mana sudah disepakati dalam Document Agreement of Reciprocal Tariff atau ART, pemirsa, yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ada beberapa yang kemudian mendapatkan tarif 0%, pemirsa, sejumlah komoditas termasuk juga tekstil dan aparel, dan juga penurunan tarif untuk beberapa komoditas lain. Selain itu juga tadi Rosan Roslani, Menteri Investasi, juga menyatakan ada 2 lingkup nantinya program yang akan masuk ke Danantara terkait dengan rencana pembelian 50 pesawat oleh Boeing, dan juga ada kesepakatan sebesar 15 miliar dolar Amerika per tahun menyangkut dengan crude palm oil atau CPO, serta ada MOU dari Freeport dan pemerintah Indonesia juga yang meningkatkan investasi 20 tahun ke depan yang nilainya mencapai 20 miliar dolar. Dan itulah tadi pemirsa informasi yang kami sampaikan, dan terkait informasi perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat masih akan kami hadirkan di program Metro TV berikutnya. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pada awal bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional mulai mengalami kenaikan. Meningkatnya permintaan masyarakat serta terbatasnya pasokan dari petani akibat cuaca buruk diduga menjadi penyebab utama lonjakan harga tersebut. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Di Pasar Manis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, harga sejumlah komoditas pangan terus merangkak naik dalam sepekan terakhir. Sejumlah komoditas bahkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2 kali lipat dibandingkan harga normal. Seperti harga cabai rawit yang sebelumnya Rp70.000 per kilogram, kini tembus Rp120.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam dari Rp38.000 menjadi Rp44.000 per kilogram.
Di Pasar Tambora, Jakarta Barat, sejumlah harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang sebelumnya Rp70.000 per kilo, kini mencapai Rp120.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan sejumlah komoditi pangan terjadi sebelum perayaan Imlek hingga berlanjut pada bulan Ramadan. Kenaikan harga tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat, tetapi juga pedagang karena omsetnya menurun. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kenaikan harga kebutuhan pokok sudah menjadi siklus tahunan. Lalu apa yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik dan bagaimana menstabilkan kembali harganya? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi Mbak Gemma, sehat selalu. Sehat selalu. Pak Ketut, jadi jelang bulan Ramadan ini ada kenaikan signifikan nggak untuk barang-barang harga pangan yang menjadi sorotan dari Bappenas sendiri? Baik, terima kasih. Secara umum memang terjadi kenaikan karena beberapa komoditas pangan selama ini memang posisinya jauh di bawah HAP. Seperti daging ayam, biasanya dia punya HAP 40.000. Biasanya di pasar 35, bahkan 34, 32. Nah, menjelang bulan suci Ramadan karena perayaan, kebutuhan agak meningkat, mereka mendekati ke 39. Seperti itu, rata-rata 39, 40, dan masih posisi HAP. Nah, kemudian juga yang lain, biasanya dia posisinya di bawah HAP, sekarang agak merangkak naik karena memang dia mendekati harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tentu yang memang agak tinggi sebagaimana disampaikan tadi di berita, cabai rawit merah memang tinggi, itu agak melonjaknya kenceng, dan kemudian kami turun Satgas Pangan sebagaimana perintah dari Bapak Kepala Badan sekaligus Menteri Pertanian Pak Amran. 2 minggu kami sudah bergerak sebenarnya, turun ke lapangan, melihat, memantau, dan mengawasi. Dan memang kondisi di lapangan kita harus akui bahwa cabai rawit merah ini mengalami kenaikan karena petikannya sedikit, produksinya banyak di standing crop. Produksinya berdasarkan data, kemudian teman-teman Kementan turun ke lapangan, kami pun turun ke lapangan menyaksikan produksinya sangat banyak, tapi begitu hujannya tinggi, nah teman-teman yang metik tidak ada yang berani metik karena relatif cepat busuk. Kemudian ada beberapa libur, nah teman-teman yang metik pun ikut libur. Ini juga faktor yang menyebabkan relatif pasokannya terkoreksi sedikit. Nah, sekarang sudah mulai bergerak nih Mbak. Kemarin kami turun ke Pasar Cilengsi, harga cabai rawit variatif yang tadinya 120 sudah ke 110, dan kami ke PIKJ juga begitu, yang tadinya 90 sekian dia sudah mulai ke 80, dan tentu sebagaimana arahan Bapak Kepala Badan dan atau sekaligus Bapak Menteri Pertanian lakukan intervensi. Nah, kami sudah melakukan intervensi melalui fasilitasi distribusi pangan khususnya cabai. Kemarin sudah hampir 1 ton, hari ini kemungkinan 2 ton. Mudah-mudahan tidak hujan ya, mudah-mudahan tidak hujan. Jadi 2 ton, terus kami lakukan intervensi sehingga dengan masuknya intervensi harga yang relatif di bawah ke PIKJ, harapan kami harga di PIKJ mulai turun, tentu berpengaruh kepada pasar turunannya. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Gemma. Berarti Pak Ketut memang selain adanya permintaan yang lebih tinggi menjelang perayaan Hari Raya begitu ya, ada juga faktor dari cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Nah Pak Ketut, dengan cuaca ekstrim ini untuk distribusi seluruh komoditas ini masih aman nggak? Secara prinsip aman, jadi tidak ada gangguan signifikan ya. Memang saya bilang tadi cabai agak sedikit berpengaruh, yang lain-lain berjalan lancar. Ayam, Mbak bisa lihat kemarin sekali lagi kami kan hampir tiap hari teman-teman di lapangan melaporkan dan menyampaikan bahwa posisi pasokan sangat-sangat bagus. Ayam bagus, telur bagus, daging bagus, beras apalagi bagus, semua bagus, termasuk minyak goreng relatif bagus, bawang merah juga bagus. Artinya secara pasokan di pasar dan lain sebagainya sangat-sangat bagus. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan terkait dengan ketersediaan. Demikian Mbak. Baik, Pak Ketut dengan tim sudah melakukan kunjungan ke berbagai lapangan dan juga pasar ya Pak, untuk melihat langsung bagaimana ketersediaan dan juga harga begitu ya. Untuk saat ini ada nggak Pak penjual-penjual yang masih menjual di atas harga acuan ataupun harga eceran tertinggi?
Ada beberapa di beberapa pasar yang kami kunjungin, misalkan beras di atas head, begitu kita tegur, kemudian kita kirimin surat, besoknya sudah bagus. Jadi begini, prinsipnya beberapa tempat ada yang di atas hab, kemudian ada yang masih di bawah hab. Itu memang masih ada beberapa, tapi dengan masifnya pengawasan yang dilakukan oleh tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan yang melibatkan KL terkait, antara lain dari Kemendak, Kementan, Badan Pangan, kemudian Kemendagri, tentu Polri, Kemenko Pangan juga ikut. Tentu ini juga akan minimal mengerem bagi para pelaku usaha yang ingin mengambil keuntungan yang terlalu tinggi, atau bahkan mengerem niat pelaku usaha dalam rangka penimbunan dan lain sebagainya. Kenapa? Kami sangat tegas tatkala terjadi penimbunan, tentu Satgas Saber Pelanggaran Pangannya akan tegas menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga terkait dengan hal-hal lain, misalkan terjadi pengoplosan dan lain sebagainya. Dan tidak hanya harga yang diawasi. Artinya pemerintah juga ingin menjamin bahwa keamanan pangan segar yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang dijual oleh para pedagang, harus dijamin juga. Nah, oleh karena itu, dalam pelaksanaannya di lapangan, tim juga akan memeriksa potensi-potensi apabila pangan tersebut mengandung misalkan boraks, formalin, pestisida dan lain sebagainya. Ada aturan-aturannya sehingga dalam pelaksanaan pengawasannya simultan dua-duanya. Pengawasan harga sekaligus pengawasan keamanan pangan. Dan ini tentu melibatkan teman-teman dinas provinsi maupun dinas kabupaten kota. Demikian, Mbak. Baik, nah Pak Ketut, kalau masyarakat ada menemukan kejadian di lapangan, misalnya ada penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar, ini bisa melapor kemana Pak Ketut? Tentu kami sudah punya hotline dan sudah kita sebarkan juga. Kalau boleh saya sampaikan, hotline-nya 0853 8545 0833. Saya ulangi, 0853 8545 0833. Ini sudah beberapa keluhan sudah masuk, dan keluhan hari ini masuk, hari ini juga ditindaklanjuti. Kenapa? Karena tim ada di semua daerah. Jadi tim pusat atau Satgas atau posko pusat langsung mengirim ke lokasi di wilayah kejadian, dan tentu pada saat itu juga tim di daerah langsung menyikapi, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dan menindaklanjuti keluhan-keluhan dari masyarakat. Sehingga cepat sekali Mbak langkahnya, dan ini tentu dipantau terus sama Bapak Kepala Badan sekaligus Bapak Menteri Pertanian. Jadi beliau mantau terus perkembangan dan lain sebagainya. Demikian Mbak. Baik. Koordinasi dengan seluruh stakeholder dan juga kementerian-kementerian lain ya Pak Ketut untuk mengawasi harga ini. Nah Pak Ketut, kalau sudah ada kerjasama dengan kementerian lain, kalau untuk swastanya ada nggak kerjasama yang dijalin? Dengan swasta pasti, karena kan tidak mungkin juga pemerintah bergerak. Tentu kami libatkan asosiasi pasar, asosiasi retail modern, juga yang lain, juga importer dan lain sebagainya. Kemarin juga kami mengundang para importer untuk menstabilkan atau menurunkan harga yang tinggi terkait bawang putih, karena fungsi daripada importer tidak hanya memasukkan barang, tapi mereka punya tugas yang mulia, tugas yang khusus juga untuk menstabilkan harga. Oleh karena itu kemarin kami memanggil para importer untuk meminta, mendorong dan memastikan agar bawang putih di daerah-daerah yang masih tinggi segera turun harganya. Tentu mereka saya minta mendorong, memastikan distributornya untuk menyampaikan atau mendistribusikan bawang putih ke daerah-daerah tersebut dengan harga yang wajar, sehingga di daerah-daerah yang masih tinggi khususnya timur, harga bawang putih bisa kita kendalikan juga. Nah, jadi pelibatannya seluruh Mbak, termasuk pedagang pasar, distributor, ini harus dilibatkan semua karena ini adalah panggilan negara. Panggilan negara tentu kita harus kerjakan bersama-sama dengan gotong royong. Demikian Mbak. Baik, berarti memang dipastikan untuk seluruh daerah di Indonesia ya Pak, untuk HET dan juga hub-nya ini tetap harus diikuti oleh penjual-penjual. Ini bagaimana Pak untuk menjaga agar tetap terpantau begitu oleh pihak pemerintah, seluruh wilayah di Indonesia ini bisa sama harganya, tidak mengalami kenaikan yang signifikan? Betul, kalau kenaikan pasti naik sekali lagi karena beberapa komoditas kita sebelum bulan suci Ramadan, sebelum Imlek itu kan harganya jauh di bawah HAB. Tentu menjelang hari raya, BKN, Nataru mereka akan merangkak naik, tapi tentu kita harus rem di
harga acuan penjualan yang kita tetapkan seminimal mungkin. Nah, oleh karena itu, apa upayanya? Upaya kita itu yang saya sampaikan tadi. Kami tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan bentukan Bapak Kepala Badan bergerak setiap hari. Pagi sudah bergerak, besoknya bergerak lagi, besoknya bergerak lagi. Ini sampai habis Lebaran, Mbak, kita bergerak terus. Bahkan dengan melihat nanti perkembangan, kita akan lakukan seterusnya. Sehingga dengan pola seperti ini, pola Satgas yang dibentuk oleh Bapak Kepala Badan tentu akan lebih cepat geraknya. Jadi tidak harus orang pusat turun-turun ke lapangan terus. Ada problem kita sampaikan ke teman-teman daerah di daerah akan bergerak dia langsung. Kenapa? Karena teman-teman di daerah, kalau ketua Satgasnya dipimpin oleh Dirkrimsus di tingkat provinsi, kemudian Kasat Reskrim di tingkat kabupaten kota, dengan Bapak Gubernur, Ibu Gubernur sebagai pengarah, Bupati Wali Kota sebagai pengarah di kabupaten kota. Tentu ini pelibatannya semua. Jadi problem harga, problem ketersediaan tidak hanya problem nasional, tapi problem semuanya. Tidak hanya problem pusat saja, tapi problem provinsi, problem daerah. Sehingga teman-teman Bapak Ibu Gubernur yang paham betul wilayahnya, begitu kita sampaikan ada sesuatu yang terjadi terkait dengan ketersediaan, harga dan lain sebagainya, tentu segera menugaskan Satgas Saber di daerah untuk bergerak. Apalagi dari aturannya, Satgas Saber bergerak setiap hari dan tentu akan menindaklanjuti hal-hal khusus apabila ditugaskan oleh Bapak Gubernur, Ibu Gubernur maupun Bapak Ibu Wali Kota, Bupati. Baik, demikian. Yang paling penting memang koordinasi antar pemerintah, daerah dan juga kota begitu ya Pak Ketut, untuk menjaga semua ini agar masyarakat bisa tetap terlindungi hak-haknya sebagai konsumen. Terima kasih Pak Igusti Ketut Astawa selaku Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Terima kasih Mbak Gemma, sehat selalu, selamat berpuasa. Sehat selalu Bapak Ketut. Mudah-mudahan lancar. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi lain. Warga kota Riyadh, Arab Saudi memadati pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan pangan dan kurma pada hari pertama bulan suci Ramadan 2026. Meski di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok, antusiasme warga untuk menyiapkan hidangan iftar bersama keluarga tetap tinggi. Kesibukan terlihat di pasar Al-Rabwah saat pengunjung memenuhi keranjang mereka dengan berbagai buah dan sayuran segar. Para pedagang menyambut peningkatan kunjungan yang signifikan seiring dimulainya bulan suci Ramadan. Salah satu pemilik toko mengungkapkan bahwa buah-buah seperti jeruk, lemon, mangga, hingga alpukat menjadi primadona karena banyak dicari untuk diolah menjadi minuman dingin saat berbuka. Tradisi berbuka puasa di Arab Saudi sendiri identik dengan tegukan air dan beberapa butir kurma, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara di pusat penjualan kurma, tumpukan kotak berisi berbagai jenis kurma tampak memenuhi etalase. Saleh Al-Ahmari, seorang pemilik toko kurma, mengungkapkan bahwa permintaan dan konsumsi masyarakat biasanya meningkat 2 kali lipat dibandingkan bulan-bulan biasa. Walaupun beberapa warga mengaku lebih berhati-hati dalam pengeluaran karena biaya hidup yang meningkat, momen Ramadan tetap menjadi prioritas bagi keluarga untuk menyajikan hidangan terbaik. الإقبال كل عام نفس الإقبال ونفس السحب، بفضل الله إقبال جيد ينشط في رمضان. طبيعي أسواق التمور لأنه عنصر ضروري على وجبة الإفطار في رمضان. طبيعي في رمضان يزيد يعني إلى الضعف الإقبال والاستهلاك أكثر من الشهور العادية. Selain urusan kuliner, suasana religius juga kental terasa saat gema azan maghrib berkumandang dan warga berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah serta tadarus Al-Quran. Sebagai salah satu rukun Islam, ibadah puasa diawali dengan makan sahur sebelum fajar untuk menjaga kondisi tubuh. Ramadan di Riyadh bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan momen kebersamaan dan peningkatan ibadah bagi seluruh umat muslim. Pemirsa, usai jeda segmen Islamic Corner akan hadir bersama dengan rekan Fatma Ayu yang akan mengulas kisah sukses penulis muda Indonesia yang berhasil menaklukkan Amazon Book. Sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Islamic Corner. Kami hadirkan informasi seputar family, education, Islamic finance, healthy lifestyle,
beauty and fashion, dan juga community. Segmen ini hadir dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman yang bisa kita teladani untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan inilah pemirsa, segmen Islamic Corner bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, di tengah tantangan rendahnya minat baca anak, hadir sosok-sosok muda yang justru memilih dunia literasi. Salah satunya Deliang Al-Farabi, penulis muda yang mulai menekuni dunia tulis-menulis sejak usia dini. Are the 37 books I have written. Perjalanan Deliang Al-Farabi dalam dunia literasi dimulai sejak kecil. Dorongan awal datang bukan dari target prestasi, melainkan dari kecintaannya pada cerita dan dunia imajinatif yang tak terbatas. Deliang tumbuh di lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca dan minat tersebut tumbuh secara alami. Kini, ia telah menulis puluhan buku berbahasa Inggris. Beberapa di antaranya bahkan berhasil masuk top 15 Amazon Book di kategori dark comedy dan fantasi di Amerika Serikat dan Inggris. Dari buku pertamanya, Deliang the Deer, hingga novel fantasi seperti Regal The Last Guardian, karya-karyanya telah memperoleh respon positif pembaca global. Do you want to speak in English fluently like me, or do you want to make your kids read and write in English by themselves like Daisy? You need to read phonics books. These are my phonics series that is about to be launched. As a writer, I'm obsessed with perfection. But as a servant of Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, Sang Pencipta, I'm always reminded that it's not all about perfection. It's also about honesty. Kisah penulis cilik seperti Deliang Al-Farabi diharapkan dapat menginspirasi orang tua dan pendidik untuk memberi ruang yang lebih luas bagi anak dalam berkarya sekaligus memperkuat fondasi literasi nasional. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, literasi bukanlah sekedar kemampuan membaca dan menulis, namun fondasi penting dalam membangun cara berpikir kritis dan juga karakter anak sejak usia dini. Hari ini kita akan bahas bagaimana literasi dapat ditumbuhkan dari rumah bersama penulis muda Deliang Al-Farabi dan ayahanda Aryo Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deliang dan juga Pak Aryo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa hari ini, lancar? Sehat. Lancar. Hari ya, ini nggak ada kendala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ke Deliang terlebih dahulu. Deliang, kita tadi sudah mendengar kisah kamu, dan terutama di usia muda, ketika kamu umur 11 tahun, kamu sudah produce buku sebanyak 40 buku kalau tidak salah, berbahasa Inggris ya, Deliang? Yes, kalau boleh itu diceritakan, sudah lebih dari 40 buku. Lebih dari 40 Udah buku. Mencapai 80 lebih buku, kebanyakan dari buku anak-anak, dan sisanya novel kayak Regal The Last Guardian sama A Tale of Jane. Wow, luar biasa, Masya Allah. Kalau boleh diceritakan, Deliang, seperti apa awal mula kamu menulis buku sebanyak itu sejak usia dini, Deliang? I started my writing career nulis saya from the age of 7, and then I continued to write and stepped into the world of novels, and because of the inspiration of money, I was continue to be motivated, and until now still writing. Oke, sampai sekarang kamu masih gemar membaca dan juga menulis. Kalau boleh tahu, berapa banyak buku yang sudah kamu baca saat ini? So many.
there's so many books that I've read like in my entire lifetime, but like maybe right now my average reading speed in a year, it could round up to be like one book equals to 1 day of reading. So like around 365 books a year. And it could reach thousands of books these last few years. Oke, baik. Dari Deliang saya ke Pak Aryo. Pak Aryo, ini kan peran orang tua sangat luar biasa untuk menumbuhkan kecintaan literasi sejak usia dini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 juga menyebutkan membaca dan juga menulis merupakan sebuah keniscayaan yang sangat dianjurkan. Seperti Al-Alaq ayat 1 menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau boleh tahu bagaimana cara Pak Aryo dan juga Ibu dari Deliang untuk menumbuhkan rasa kecintaan literasi untuk anak? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya juga ingin nambahin sih selain Al-Alaq sebenarnya saya ingin banget sharing Al-Baqarah 30-33 di mana Adam alaihissalam pertama kali diciptakan. Salah satu karakter yang paling kuat yang ditumbuhkan oleh Allah adalah karakter pembelajar sebenarnya. Makanya kenapa Allah menjelaskan nama-nama hewan termasuk nama-nama kentut kalau di kitab Ibnu Katsir ya. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu kelebihan dari manusia adalah pembelajar dan itu juga jadi root fondasi besar dalam pendidikan keluarga kami. Saya dan istri kebetulan memang senang banget dengan dunia pendidikan, dunia belajar, dunia buku, bahkan kami sama-sama senang membaca. Yang kami lakukan sebenarnya very simple. Kita benar-benar mewajibkan anak-anak untuk suka dengan dunia membaca dan itu dimulai dari membiasakan anak-anak membaca sejak dalam kandungan, first of all. Kemudian second of all, udah dimulai bahkan sebelum kami punya anak, kami sama-sama senang membaca. Kemudian third of all, kami sebenarnya ngikutin ritme di Inggris salah satunya di mana anak-anak udah dikenalkan membaca buku sejak usia 7 hari ya. Jadi bukan 7 tahun, 7 pekan, tapi bukan 7 bulan tapi 7 hari. Jadi 7 hari itu anak-anak udah dikenalin buku. Kalau Delian sih agak telat ya, mungkin 3-4 tahun. Tapi dua adiknya tuh semua dikenalin buku di usia 7 hari. Dan pembiasaan mengenalkan buku sejak usia 7 hari ini berlangsung sampai mereka gede. Sampai anak-anak kami gede gitu. Sampai Delian belasan tahun, sampai adik-adiknya 8-7 tahun, 4-5 tahun mereka masih dikenalkan buku. Kemudian kami juga aktif mencari bahan literasi. Saya sering banget beli buku, bahkan kalau keluar misalnya ke Inggris pernah saya bawa satu koper kosong yang pulang bawa 100 buku milik Deliang yang dihabiskan dalam 2-3 bulan. Itu contoh kecil ya. Jadi intinya adalah kita sadar bahwa ruang-ruang belajar sangat penting di dalam pendidikan keluarga. Kemudian yang kedua, kita mengenalkan literasi sejak dini. Dan yang ketiga, dilakukan secara konsisten. Itu aja sih. Yang sulit biasanya orang tua adalah mereka tidak melakukannya secara konsisten. Ya, konsisten dan juga dicontohkan langsung, orang tua juga gemar membaca dan juga menulis sehingga anaknya mencontoh orang tuanya itu sendiri. Begitu ya Pak Aryo. Saya ke Deliang terlebih dahulu. Deliang, kalau tadi Deliang menyebutkan bahwa kecintaan membaca dan juga menulis buku sangat luar biasa. Kalau boleh tahu, buku apa yang sering Deliang baca dan juga apa manfaat yang selama ini Deliang rasakan ketika membaca buku dan juga menulis buku maupun novel? Okay, so what are the benefits of reading lots of books and also books that I love? Well, there are lots of benefits from reading books. You can get lots of ideas from them and even inspirations. It could become your dream, maybe from reading, I don't know, maybe a biography of someone, you become inspired from them, and then suddenly your dream is to become that, maybe an astronaut or a writer or an engineer and so on. And then because of reading books, writing becomes easier because like ideas just flow through my mind like it's water. And ideas just spring up from my head because from those books that I read. And then books that I love to read right now, it's fantasy books because
it's also connected to the story that I'm writing right now, which is like the Battle of Badar. It's a mix between fantasy and history. And then so through those fantasy books, I can get clips of ideas. Like, for example, the time traveling, the feeling of how time traveling feels, and the entire plot itself. So I think reading books is very important in our life because it could become a great foundation for our career. And writing in itself is also another great. Baik, kalau boleh disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah, apa harapan dan juga tips dari Deliang dan juga Pak Aryo terkait dengan menumbuhkan kiat-kiat untuk cinta dan lebih meningkatkan literasi terutama kepada anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa gawai dan juga game saat ini sudah merajalela, anak-anak lebih memilih bermain games dan juga gawai atau games begitu. Apa yang ingin disampaikan Deliang dan juga Pak Aryo terakhir? So maybe any last advice that I would give to the young kids in Indonesia. The first thing is, don't think reading is like learning from school, like those thick books that you need to learn every day. There's homework too. No, it's not that. There's another hidden world of reading. You could pick books out yourself that you love. You don't also need to read from novels. You can also pick other stuff like comics, graphic novels, and so on. It's similar, it's reading, and it can help you through your entire life. You can get information from those books. Maybe that's my advice, which is to just never stop reading and don't think of them as learning or something like that. Baik, dari Pak Aryo kalau saya pribadi merasa bahwa dari Pak Aryo sendiri yang saat ini juga sedang mengerjakan platform untuk komunitas literasi untuk anak-anak. Apa harapannya juga? Betul. Ya, betul sekali. Saya sudah 4 tahun terakhir mendirikan Edufix, sebuah platform untuk menumbuhkan kecintaan literasi pada anak-anak Indonesia. Dan salah satu goalnya adalah gimana caranya kami mengcopy kebiasaan kami di rumah untuk bisa dikopi ke seluruh keluarga di Indonesia. Makanya kami punya kelas parenting gratis yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat agar keluarga di Indonesia bisa memperbaiki metode parentingnya untuk lebih dekat dengan dunia literasi. Ya, jadi memang kuncinya ada di keluarga, dan saya tahu tidak semua keluarga punya privilege untuk mendapatkan akses literasi yang bagus, finansial yang cukup, dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu, kalau bagi keluarga-keluarga yang belum punya privilege seperti ini, maka saya berharap ada peran yang cukup besar dari pemerintah, baik itu via sekolah, baik itu via komunitas, yang harapannya mereka bisa mensupport pendidikan literasi bagi anak-anak di Indonesia. Dan saya berharap seluruh warga di Indonesia sadar dan tahu bahwa seluruh rekomendasi dokter anak di seluruh dunia beranggapan bahwa dan merekomendasikan untuk tidak banyak menghabiskan screen time bagi anak-anak kita, tidak boleh lebih dari 2 jam, tidak boleh lebih dari 1 jam bagi anak-anak di atas 2 tahun. Saya berharap ini dipegang terus-menerus oleh para orang tua dimanapun. Ingat, konsistensi dalam mendidik mereka adalah kunci. Jadi jangan pernah menyerah, terus bertahan di dalam ketidaknyamanan mendidik mereka, termasuk mendidik mereka untuk cinta literasi. Dan saya berharap itu bisa membantu generasi kita menjadi generasi yang jauh lebih cinta dengan dunia literasi. Terima kasih. Terima kasih Deliang dan juga Pak Aryo untuk sesi berbagi ilmu dan juga kisah-kisah inspiratif. Semoga menjadi kisah inspiratif yang menginspirasi kita semua, dan semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Deliang dan juga Pak Aryo. Baik pemirsa, dan demikian Islamic Corner hari ini. Nantikan topik-topik Islami menarik dan menginspirasi lainnya di Islamic Corner setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Sejeda kita masih punya informasi menarik lainnya di Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, dan kembali kami lanjutkan informasi terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bertemu di Washington DC pada 19 Februari 2026 usai menghadiri KTT Board of Peace.
Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis. Berdasarkan rilis dari kanal resmi White House atau Gedung Putih, kedua belah pihak menyampaikan kepuasan atas langkah cepat dan berkelanjutan yang telah dilakukan kedua negara. Kedua kepala negara juga menegaskan komitmen untuk kuat untuk mengimplementasikan kesepakatan besar tersebut. Perjanjian ini disebut akan memperkuat ketahanan ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan berkontribusi terhadap kemakmuran global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT Perdana Board of Peace di Washington, D.C. Presiden Donald Trump menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok yang tangguh dan dihormati. Pujian tersebut disampaikan Presiden Donald Trump saat memberikan pidato di Donald J. Trump U.S. Institute of Peace pada Kamis waktu setempat. Di hadapan para pemimpin negara, Donald Trump mengaku sangat menyukai Presiden Prabowo karena ketangguhannya. Presiden Trump juga menyebut Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang hebat. Ia mengaku sempat terkejut saat mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa. Dan di akhir sambutannya, Presiden Donald Trump menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah hadir dalam KTT Perdana Board of Peace. Momen pujian tersebut menjadi salah satu sorotan dalam KTT Perdana Board of Peace yang membahas komitmen internasional untuk perdamaian dan rekonstruksi Gaza. More important. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody, and thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap perkembangan upaya perdamaian di Gaza usai pertemuan Board of Peace. Presiden Prabowo menyebut pelaksanaan pertemuan KTT Board of Peace berjalan baik dan lancar. Ia menyoroti aliran bantuan makanan dan kebutuhan pokok bagi rakyat Gaza yang disebutnya termasuk tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kebutuhan pangan dan bantuan lain kini mengalir deras seiring dengan terjaganya gencatan senjata. Kedepan, Presiden Prabowo menilai rencana rekonstruksi dan stabilisasi disiapkan secara serius. Meski demikian, ia mengingatkan masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara Muslim yang tergabung dalam D8 juga menegaskan komitmen untuk mendorong perdamaian permanen. We joined kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Sementara saya kira aliran bantuan makan, bantuan kebutuhan rakyat Gaza saya kira tertinggi selama beberapa tahun. Jadi makan cukup, kebutuhan-kebutuhan lain mengalir deras. Kemudian kita lihat rencana ke depan nampaknya sangat serius ya. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan ya, obstacles. Tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina. Ya, kita tentunya komit ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Dalam beberapa statement kita, ya, negara-negara yang kelompok 8, kelompok negara-negara Muslim yang diundang pertama kali untuk melaksanakan atau ikut dalam usaha Board of Peace ini, kita ya bagi kita the real
the only long-lasting solution is a two-state solution. Tapi kita juga tegaskan bahwa kita berusaha keras, dan kalau secara real saya lihat rencana-rencananya sangat besar, dan jauh kondisi dan masa depan rakyat Gaza akan jauh lebih baik tentunya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo. Dan saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV,